Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Uwa. Selamat siang teman-teman. Jadi kita ini dari program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan kita di sini ada mata kuliah Strategic Management, yang mana kita tuh dapat tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM gitu. Nah, sebenarnya bentuknya nanti riset gitu sih. Jadi sebelum kita mulai wawancara hari ini, kita izin perkenalan dulu ya. Nama aku Jasmine Lamia, biasanya aku dipanggil Jasmine. Aku Reisha Amera, biasa dipanggil Ayah. Aku Hasna Zaira, dipanggil Hasna biasanya. Aku Tasya Dioktora, biasa dipanggil Tasya. Aku Regina Maidias, biasa dipanggil Regina. Aku Melani Mediani, biasa dipanggil Melani. Oke, nah itu perkenalan singkat dari kita. Mungkin dari Uwa mau kenalan dulu. Oke, terima kasih ya sebelumnya ya kepada teman-teman udah berkenan hadir dari UNJ. Kita senang sekali ya bisa kedatangan kalian pada hari ini. Nama saya Medina Kurniati. Saya adalah istrinya Profesor Ahmad Indra. Beliau mengajar di Fakultas Teknik UI di Departemen Teknik Mesin. Saya anak saya 3 ya, yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 masih kuliah di teknik kimia bioproses. Nah, kemudian saya di sini dalam kapasitas saya sebagai Direktur Operasional dari PT CCIT Group Indonesia yang bergerak di bidang food, energy, dan water gitu. Ya, mungkin cukup ya kenalnya ya. Oke, terima kasih ya udah berkenan kita wawancarain. Salam kenal juga buat Uwa. Nah, aku mau tanya nih Uwa, kalau di PT CCIT Group Indonesia ini ada kayak struktur operasionalnya gitu nggak sih? Misalkan kayak pembagian, tadi kan ada food, energy, sama water. Nah, itu pembagiannya gimana Uwa? Ya, jadi ada 3 bidang usaha ya, food, energy, dan water ya. Untuk food itu Uwa yang bertanggung jawab ya. Kalian boleh panggil saya Uwa Dina ya. Oke. Nah, Uwa yang bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk energi Prof Dai. Jadi Prof Ahmad Indra itu biasa dipanggilnya Prof Dai ya, panggilnya. Prof Dai yang di bidang energi, dan yang water juga itu Uwa juga bersama para karyawan di sini gitu. Oke, nah kalau struktur operasionalnya sendiri ada nggak sih Uwa? Kayak misalkan kayak CEO mungkin atau founder gitu, ada nggak? Manager? Sebetulnya ya di kami ini simple aja ya, yaitu saya sebagai direktur operasional tentunya ya. Nah, kemudian juga karena masih ruang lingkupnya masih belum luas, jadi ada bagian keuangan tentunya Ibu Evi ya, Ibu Evi bagian keuangan dan perpajakan. Dan ada tim ahlinya itu adalah Kak Arif. Untuk sektor energi ya, Kak Arif dan Pak Profesor Dai sendiri. Nah, kemudian yang water dan food itu kita bareng-bareng ya, ada para karyawan yang mendukung begitu. Oke, keren banget ya, ada pembagiannya gitu, terus juga jelas gitu ya. Sambil belajar. Oke, keren banget sih PT CCIT ini. Mungkin kalau tujuan jangka panjang dari PT CCIT Group Indonesia ini terutama terkait pemanfaatan teknologi, terus digitalisasinya tuh apa kira-kira? Kalau boleh Wah cerita sedikit ya, apa ya maksud daripada Prof Dai mendirikan PT CCIT itu sendiri, itu sebetulnya kan membangun kualitas sumber daya manusia. Jadi tujuan jangka panjangnya itu nomor 1, sesuai dengan singkatannya, CCIT itu cara cerdas ingat Tuhan. Ya, gimana tuh ya, cara cerdas ingat Tuhan ya. Jadi itu sebetulnya jangka panjangnya tuh manusianya terutama bisa menjadi manusia yang selalu ingat sama Tuhan gitu ya. Nah, tentu itu harus didukung oleh digitalisasi, teknologi ya kan. Nah, itu jadi berdasarkan itulah intinya dulu tuh. Nah, dan di samping itu juga itu dasarnya apa semua, tidak lain daripada kesadaran dari masing-masing. Kita mau apa, tidak memandang kita semua di sini berkumpul mau beragama apapun, kita semua sama, kita semua saling menyayang, saling menghormati, dan sama-sama kita membangun pribadi dan lingkungan gitu.
Wah, keren banget ya. Ada namanya ternyata CCIT itu adalah cara cerdas ingat Tuhan. Keren banget. Berarti motonya bagus banget ya, harus ingat Tuhan dalam setiap langkahnya gitu ya. Amin, ya, insya Allah. Oke, nah kalau misalkan peran UMKM sekitar gitu terhadap kegiatan operasional di CCIT ini gimana Bu? Maksudnya kayak mungkin mereka kan di sini ada juga ya UMKM di bidang food juga sama. Nah itu peran mereka dalam mendukung operasional CCIT itu sendiri bagaimana? Sangat-sangat mendukung. Ya, pertama kan ketika kita membuka usaha food, nah, yang pertama dasarnya karena kita pinggir jalan nih. Nah, oh berarti kan ada kesempatan ya kalau kita menggunakan analisa 4P berarti ada place-nya dulu ya. Oh ini tempatnya kita ada place-nya nih, nggak usah nyewa tempatnya gitu kan. Depan ini juga depan jalan raya. Nah kemudian produk-produknya apa ya? Oh ya kita kan punya peternakan domba. Nah bagaimana menyalurkan domba itu? Nah diantaranya membuatlah nasi kebuli kambing gitu ya, kebuli domba. Tapi kan nggak semua orang suka domba ya. Kita juga buat nasi kebuli dengan varian yang lain, yang ori dan yang ayam gitu. Nah kemudian peran-peran tentu saja sempat ada rumah makan Padang ya kan, ada warkop, ada apotek, itu kita saling bersinergi gitu. Apa namanya, kadang kita saling beli ke depan. Kemudian juga yang paling penting adalah di area kukusan ini ada kue subuh kukusan kusuka. Nah itu kusuka itu alhamdulillah menjadi etalase kita untuk menjual di subuh gitu. Oh jadi dititipin gitu ya? Titip, betul. Dulu saya pernah membuka juga di sini outlet juga gitu ya. Tapi setelah dievaluasi lebih kelihatannya sih lebih efektif untuk titip titip konsinyasi gitu. Kita konsinyasi di Kusuka dan di beberapa tempat yang lain gitu. Nah, itu kebetulan dekat ininya. Itulah peran dari lingkungan itu, Pak RT, Pak RW-nya juga sangat mendukung begitu. Oke, berarti UMKM sekitar terutama yang di bidang food itu pada saling mendukung gitu. Betul, ya di sekitar sini. Betul, ibu-ibu yang suka bikin kue, yang suka bikin puding atau pernasian kayak gua kan nasi kebuli, stik sorghum azola, bubur sorghum juga ya. Nah itu kita menyetorkan makanan kita di subuh. Berarti kita udah bangun tuh dari jam 1, jam 2 tuh pada masak ibu-ibunya. Nah itu ibu-ibu kita kan tergabung dalam UMKM Depok ya. Oh, ada komunitasnya juga. Betul gitu, harus itu. Dan di Depok ini sangat didukung banget gitu pemerintahnya kepada UMKM tuh. Pokoknya sangat memfasilitasi itu. Disupport ya dari pemerintah juga. Betul. Mungkin karena tadi kita udah bahas soal makanan gitu kan, karena tadi ada food, energy, dan water. Jadi kayak sekarang kita mungkin fokus ke foodnya dulu kali ya. Seperti yang tadi Uwa udah sebut kan, ada nasi kebuli, bubur sorghum, sama abon azola ya. Nah kira-kira dari azola domba. Nah iya, dari inovasi atau dari si bahan baku atau dari prosesnya itu ada nggak kayak inovasinya mungkin? Stik sorghum azola, ada pernah dengar sorghum nggak? Aku belum pernah. Ya, sorghum itu sejenis beras, itu alternatif buat nasi gitu. Nah, dicampur juga dengan azola, tanaman azola. Nanti ada di atas, nanti kita coba. Azola itu tanaman pakis air. Nah, itu bahan bakunya yang memang mungkin belum banyak dikenal ya. Ya, jadi kita berusaha untuk memperkenalkan itu salah satunya. Karena sorghum itu gampang ditanamnya, dipanennya juga cuma 90 hari, nggak perlu sawah seperti beras gitu. Dan juga nanti kalau sorghum udah masyarakat, kita bisa menekan impor karena bisa produksi sendiri gitu. Aku mungkin ada beberapa pertanyaan untuk isi minum ulang ini. Mungkin keunggulan apa sih dari air minum segar ini dibandingkan merek yang lain? Kayak kita kan tahu ya banyak air isi ulang yang lainnya kayak gitu. Kalau keunikannya itu, kalau dari sisi ininya yang kami lakukan adalah proses penyaringannya itu lebih dari 3 kali ya filtrasinya begitu. Jadi airnya kan adalah bukan dari sumur, tapi dari air baku yang mungkin sekalian yang tangki truk itu loh yang suka lewat ya. Kan ada banyak brand itu ya. Nah, sama para pelaku air minum isi ulang juga biasanya membeli dari situ. Tapi ada juga yang dari air sumur sendiri, namanya reverse osmosis ya. Nah, kita bukan reverse osmosis, jadi kita beli air baku yang sudah disertifikasi tentunya gitu. Nah, proses di sininya penyaringannya selain standar dari yang ada juga biasa Prof Dai juga
melakukan sedikit inovasi, ditambah lagi proses penyaringannya sehingga insya Allah lebih higienis gitu. Berarti lebih higienis ya, Ya, insya Allah. penyaringan dan juga lebih dipantau lagi. Iya. Itu kalau sistem layanan isi ulangnya sendiri itu kayak gimana, Wak? Apakah pelanggan bisa pesan secara online atau datang secara langsung gitu? Kebanyakan datang secara langsung atau order by WA nanti diantar. Kalau yang datang ke sini itu kita kasih kartu satu untuk nanti 5 kartu bisa ditukar dengan 1 galon satu air galon free gitu. Mungkin ini pertanyaan dari aku sih, apakah pemasaran air minum segar ini sendiri dan azol mentahnya itu dilakukan secara terpisah atau terintegrasi gitu? Terpisah. Kalau Azola itu kita buka toko juga di Tokopedia. Kemudian itu alhamdulillah berjalan ya. Jadi di samping itu juga yang beli langsung juga ada lewat lihat dari Instagram, dari Facebook gitu. Akhirnya mereka pas chat saya, ada jual Azola ya gitu, berapa harga per kilo? 20.000, bisa datang nggak? Silakan, nanti kita tinggal share location ke sini gitu. Dan Azola itu dijual mentah untuk dibudidayakan. Buat apa sih itu Azola tuh? Buat saya tanaman yang penuh karunia ya, karena dia tuh gampang banget gitu, dengan sekali beli kita siapin kolamnya. Nggak punya kolam juga misalnya kalau di baskom juga bisa ya, di baskom kita kasih pupuk dulu, kemudian ditebar, asalkan dia kena matahari yang cukup, itu 1 malam itu bisa 30% perkembangannya gitu. Nah gitu, jadi ya buat yang beli itu bisa sambil budidaya, jadi beli lagi gitu. Nah itu buat apa? Satu, Azola itu sangat mengandung protein yang tinggi ya untuk nutrisi. Nah, jadi untuk ternak itu menjadi pakan alternatif lebih murah daripada dedak gitu ya, konsentrat gitu. Nah, kemudian untuk manusia juga, nah itu sangat berprotein tinggi. Kalau di Inggris itu sudah dibuat untuk bahan baku sebagai burger, roti, kue-kue gitu. Nah, kalau di kita itu ada beberapa siswa SMK yang sudah membuat mie sehat Azola. Nah, gitu. Kalau kami di sini Azolanya kita buat menjadi stick Azola dicampur dengan tepung sorghum gitu ya, dibuat abon. Jadi abonnya itu kan ada abon ayam, abon domba. Nah, itu ada tambahan Azolanya. Jadi memenuhi protein hewani dan nabati gitu. Oke, dilanjut yang energi. Tadi kan dengar Cica Ita ini ada mesin dari mesin untuk kohe domba sama yang software CF Bisoft itu. Nah, bisa dijelasin secara singkat gak sih, Wak, gimana sih cara kerja mesin pengubah kohe domba ini menjadi energi gitu? Terus siapa aja sih kliennya ataupun target pasarnya gitu? Wah, kalau bagaimana mengoperasionalkannya seharusnya yang lebih tahu ini ya operatornya ya. Nah, tapi mohon maaf, yang pertama mesinnya sekarang ada di UI, ada di Fakultas Teknik UI. Nah, kemudian yang kebetulan ada Mas Amin, tapi Mas Aminnya nggak di tempat ya. Saya kurang bisa menjelaskan detail pengoperasiannya, tapi yang saya tahu, yang saya lihat sendiri di sini, kotoran domba itu ada inletnya, tempat masukannya, kemudian diproses menggunakan pirolisis dan sebagainya, sehingga dia nanti di akhirnya tuh dia menghasilkan gas gitu, udah biru gitu loh gasnya gitu. Kan mungkin nggak jauh, biogas kan kita sering dengar ya, biogas. Nah, kalau biogas kan dari kotoran sapi ya. Nah, kalau ini dari kotoran domba gitu. Dan memang masih memerlukan pengujian lebih lanjut tentang ininya, tapi saya melihat Prof. Dai itu mengembangkan dari awal, dari mulai membuat mesinnya sampai mencoba itu beberapa tahun ya, dengan trial dan error, dengan ini segala macam, sehingga akhirnya mesin ini sudah digunakan di Kementerian ESDM ya, Kementerian ESDM, kemudian di P3 TKEBTE ya. Mohon maaf saya
lupa singkatan lengkapnya, pokoknya energi terbarukan aja, energi terbarukan gitu. Itu menarik di situ. Adapun softwarenya itu adalah software CFD yang di develop sendiri oleh Prof Dai di awal, kemudian dilanjutkan oleh putra kami, oleh Kak Arif. Nah, itu dibuat menjadi lebih mudah secara visualnya, karena kita kalau mau melakukan analisa CFD itu menggunakan software dari luar negeri kan mahal ya, mahal banget gitu. Insya Allah dengan CFD Soft bisa lebih mudah, lebih bersahabat juga, dan more friendly user gitu ya. Oh, berarti produk energi ini digunakan pribadi sama yang ke instansi-instansi yang ke kementerian gitu ya? Ya, betul. Berarti Swasta juga. Ya. Berarti dijualnya ke yang instansi besar gitu ya, bukan yang masyarakat luas gitu. Juga untuk student justru di free trial ada ya. Nah, itulah yang sebetulnya mungkin Wak Indra yang ini ya yang bisa lebih menjelaskan, tapi secara ini ada dari website kita itu nanti bisa menjadi member, kemudian bisa mendapatkan software CFD Soft free gitu, terutama untuk para mahasiswa ya. Sudah banyak yang menggunakan para mahasiswa untuk skripsinya, untuk mengolah datanya gitu. Terima kasih untuk jawabannya, boleh dilanjut sama Pak saya. Oke, jadi kan tadi dari PT CCIT ini kan ada 3 ya, dari food, water sama energi nih. Nah, apa sih Wak tantangan utamanya yang dihadapi dalam mengelola 3 unit usaha yang berbeda ini? Tantangannya ya ada internal, ada eksternal ya. Internalnya tentu dari tim kita sendiri ya, kita berarti bagaimanapun mengelola, memanage karyawan, tim yang mempunyai karakteristik masing-masing ya. Tentu bagaimana caranya supaya bisa tetap bersatu dalam tim. Nah, itu banyak tantangan ya. Tapi alhamdulillah karena arahan dari Prof Dai yang terus menerus bagaimana menguatkan pasukan istilahnya ya. Nah, itu insya Allah bisa dihadapi itu ya, untuk tantangan internal. Kemudian tantangan eksternal itu yang pertama marketing ya, marketing kami masih belum kuat gitu loh. Itu yang menjadi tantangan utama. Dan kalau pesaing saya rasa itu bukan itu tantangan tapi tantangan yang positif ya. Justru dengan adanya pesaing kita bisa lebih punya energi yang lebih ya. Jadi tantangan utamanya marketing sih. Jadi kan Wahnya udah menjelaskan nih gimana tantangan atau hambatan dari internalnya dan juga eksternal. Mungkin sekarang kita akan lebih fokus ke eksternalnya, yaitu faktor personal yang di luar dari operasional si CCIT ini. Nah, yang pertama itu bagaimana sih perusahaan ini menanggapi isu lingkungan, apalagi kan lingkungan ini isunya lagi gencar-gencar oleh pemerintah. Karena mengingat beberapa proyek dari PT CCIT ini berbasis pertanian dan juga energi terbarukan, seperti tadi memanfaatkan tanaman untuk produksi ini, kan ini juga bisa mengurangi karbon udara di sekitar kita, ataupun air isi galon yang bisa mengurangi getah plastik gitu. Nah, itu gimana tanggapannya untuk isu lingkungannya? Ya. Yang pertama itu Prof Dai itu sangat concern dengan sampah ya, sampah yang ada di Depok ini kan sudah sangat parah ya. Jadi kita ini terus-menerus ditekankan bahwa kita berupayalah supaya seminim mungkin menghasilkan sampah dan harus bisa mengolah supaya sampah itu tidak mencemari lingkungan. Nah, karena itu beliau membuat ini salah satunya ini cari cerobong ke atas, nanti kita lewat ya. Nah, itu untuk fungsinya banyak itu. Satu, untuk membakar sendiri sampah yang supaya tidak berakhir di TPA dan tidak mengganggu asapnya keluar. Jadi dibuat tinggi sekali, kemudian juga ada prosesnya di dalamnya sehingga nanti asapnya tuh tidak mengganggu masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu juga berfungsi untuk pengeringan kohe. Jadi nanti kohe-kohe itu akan cepat kering, nah, sehingga lebih mudah diproses untuk menjadi pupuk gitu. Nah, jadi memang isu lingkungan ini sangat
sangat kita niatkan untuk agar bisa seramah mungkin ya, seramah mungkin lingkungan, termasuk juga apa namanya, kita menggunakan bakteri ALK untuk untuk kandang-kandang kita gitu ya. Nah, dan lain-lain sebagainya gitu. Tadi plastik juga, galon itu betul memang galon yang sudah tidak terpakai gitu ya, itu supaya jangan numpuk, itu gimana caranya bisa menjadi pot, bisa dibuat juga menjadi untuk hidroponik dan sebagainya gitu. Jadi diusahakan supaya tidak mencemari, menambah beban. Recycle gitu. Ya, 3R ya, reduce, reuse, and recycle. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Wa juga. Dengan senang hati ya. Terima kasih banyak. Saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya atas waktunya. Ya. Terima kasih, Wa.